Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 28 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-13, peringatan wajib Santo Irenaeus. Mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, banyak orang mengurumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, biasanya kita akan menjadi senang jika ada orang lain yang menawarkan diri untuk menemani kita pergi, karena itu artinya kita mempunyai teman dalam perjalanan kita. Namun dalam bacaan Injil hari ini, Yesus terkesan menolak secara halus keinginan dua orang yang hendak mengikutinya. Hal ini terkesan bertolak belakang jika kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian, "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.'" Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, ada apa sebenarnya? Mengapa Yesus tampak tidak bahagia ketika mendengar ada dua orang yang hendak mengikutinya? Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya kita mengetahui bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira, menyembuhkan ibu mertua Petrus dan sebagainya. Pastilah saat itu Yesus sedang berada di posisi puncak, menjadi sosok fenomenal dan menjadi kebanggaan bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya. Sebelum lebih jauh, perlu kita ketahui juga bahwa konsep Mesias bagi orang Yahudi termasuk para murid lebih mengarah pada sosok teritorial daripada sosok spiritual. Orang-orang di zaman Yesus sebagian mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, sebagaimana yang diteriakkan oleh orang buta dalam Injil Markus bab 10 ayat 47 saat Yesus sedang berjalan melintasi kota Yeriko. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Padahal kita tahu Yesus adalah anak Maria dan Yosef, bukan anak Daud. Namun kita perlu mengetahui bahwa panggilan yang diberikan oleh orang buta itu lebih sebagai ungkapan imannya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah melalui Nabi Yesaya, yaitu
dari keturunan Daud. Maka bertolak dari pemahaman ini, mari kita menggali pesan Injil pada hari ini. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, disebutkan dalam Injil hari ini, yaitu pada ayat 19-20, bahwa orang pertama yang ingin mengikuti Yesus adalah seorang ahli Taurat. Dia berkata, "Guru, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Mengapa ahli Taurat yang biasanya mencari-cari kesalahan dalam diri Yesus agar menemukan alasan untuk mengadili Yesus dan menjatuhkan hukuman mati pada Yesus, sekarang berbalik arah, malah ingin mengikuti Yesus? Tentu, Yesus tahu apa yang menjadi alasan ahli Taurat ini ingin mengikutinya. Yesus tahu bahwa konsep Mesias teritorial yang melekat kuat dalam diri kebanyakan orang Yahudi juga melekat kuat dalam diri ahli Taurat yang hendak mengikutinya itu. Yesus tahu ahli Taurat itu ingin mengikutinya karena termotivasi bahwa kelak jika Yesus Sang Mesias menjadi orang nomor satu di Israel, maka setidaknya ia akan menjadi orang penting di samping Yesus. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh ibu anak-anak Zebedius kepada Yesus dalam Injil Matius bab 20 ayat 20-22, dikatakan demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Sepertinya ahli Taurat ini memanfaatkan momentum di mana Yesus sedang berada di puncak ketenaran. Momentum itu sangat berarti bagi orang yang kurang tulus hatinya. Fokusnya biasanya pada kepentingan diri. Jadi tidak heran jika Yesus menjawabnya dengan berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus ingin meluruskan motivasi ahli Taurat yang ingin mengikutinya itu, bahwa menjadi pengikutnya bukanlah hal yang menyenangkan yang menjadikannya sukses dalam hal duniawi, namun sebaliknya harus siap memanggul salib, mendaki jalan terjal dan berliku, juga siap dibenci bahkan dibunuh. Yesus tahu kalau ahli Taurat yang akan mengikutinya itu belum tahu apa-apa tentang penyangkalan diri, belum tahu tentang arti meminum cawan. Cawan itu adalah lambang penderitaan. Ahli Taurat itu belum memahami arti memikul salib dan menempuh jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan karena dan demi Kristus semata. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, jadi sudah cukup jelas bahwa motivasi ahli Taurat untuk mengikuti Yesus tidaklah murni, karena motivasinya adalah untuk kepentingan diri dan juga kurangnya pemahaman yang dimilikinya. Sekarang mari kita beralih kepada orang kedua yang mengatakan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tradisi yang berlaku bagi orang Yahudi saat itu adalah bahwa seorang anak memiliki kewajiban untuk menguburkan ayahnya jika ayahnya meninggal. Jadi biasanya sang anak tidak akan pergi jauh-jauh sebelum ayahnya mati dan dikuburkan olehnya.
Jadi sebenarnya yang diminta oleh orang kedua ini, yang disebutkan ia adalah salah seorang murid Yesus tapi tidak disebutkan namanya siapa, itu adalah penundaan untuk mengikuti Yesus sampai ayahnya meninggal, ia kuburkan, lalu barulah ia mengikuti Yesus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin dilakukan oleh orang kedua itu, yaitu mengubur ayahnya, adalah sesuatu yang baik tentu saja. Namun yang jadi persoalan adalah prioritas hidupnya yang kurang tepat, yaitu bahwa ia lebih mengutamakan untuk memenuhi kewajiban yang menjadi tuntutan tradisi pada waktu itu daripada mendahulukan mengikuti Yesus. Hal ini keliru karena berangkat dari pemahaman yang juga keliru. Penundaan yang ingin ia lakukan demi kewajiban tradisi yang ada itu menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tepat tentang siapa Yesus dan apa misinya di dunia ini. Itu sebabnya Yesus juga meluruskan pemahaman dan motivasi orang kedua ini dengan mengatakan, "Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Yesus tidak bermaksud untuk tidak menghormati orang tua, tapi Yesus perlu menyampaikan kemendesakan misinya di dunia ini. Yesus ingin menegaskan bahwa hal mengikuti Dia adalah hal yang melampaui semua tradisi dan hukum yang berlaku. Bagi Yesus, keselamatan manusia dan ketaatannya kepada Bapa adalah prioritas. Hal mengikuti Yesus tidaklah bisa ditunda, sebagaimana yang diminta oleh orang kedua itu, yang berpikir bahwa mengikuti Yesus bisa ditunda setelah ia menguburkan ayahnya. Lain kali saja mengikuti Yesus, tidak apalah. Mungkin begitu pikirnya. Ini mindset terbalik dan perlu diluruskan oleh Yesus. Para sahabat yang terkasih, mengikuti Yesus itu membutuhkan komitmen, tidak bisa setengah hati. Mungkin ada resiko yang akan kita hadapi. Mungkin juga banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mengikuti Yesus itu perlu gelar S3, yaitu setia sampai selamanya. Orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus seyogyanya perlu memperhatikan dan merenungkan Matius bab 8 ayat 20 ini. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, daya tarik Yesus yang menyebabkan orang-orang zaman itu berbondong-bondong mengikutinya, diantaranya adalah karena pengajarannya yang berpihak kepada orang yang menderita, karena penampilannya yang sederhana, dan karena kuasanya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir roh jahat. Yesus mengajar tidak seperti kebanyakan orang pada waktu itu. Pengajarannya selalu disertai kesesuaian dengan apa yang dilakukannya. Dia berkuasa mengusir roh jahat tanpa menggunakan otoritas nama lainnya, tidak seperti para nabi dan para rasul yang melakukan mukjizat dengan menggunakan otoritas nama Allah atau dalam nama Yesus. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengikuti Yesus berarti kita siap untuk mendahulukan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi, sama seperti Yesus yang meninggalkan segalanya menjadi serupa dengan kita manusia demi keselamatan seluruh umat manusia. Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, mari kita membangun kembali motivasi dan komitmen awal kita menjadi pengikut Yesus. Silakan tanyakan kembali pada diri kita masing-masing,
siapakah diri Yesus bagi kita. Mari kita ingat kembali janji baptis kita, agar siap diutus menjadi nabi-nabi cinta kasih-Nya, terutama di tengah pandemik saat ini. Mari kita mohon kepada Allah Bapa agar mencurahkan Roh Kudus kepada kita, agar kita diteguhkan untuk kembali dibentuk seperti kehendak-Nya, untuk menjadi nabi-nabi cinta kasih yang membawa banyak jiwa ke pangkuannya. Terima kasih. Salam dari pojok rohani Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.